Biarlah masa nak mak mana serah, yang penting aku. Ya, selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Selamat datang di sesi satelit pertama. Pada panel ini kita akan mendiskusikan dan mendengarkan paparan terkait dengan pencegahan HIV pada remaja. Sesi ini nanti akan dimoderatori oleh Dr. Evi Ariadne dari Universitas Padjadjaran. Beliau merupakan doktor ilmu komunikasi dari Universitas Padjadjaran. Beliau juga aktif melakukan penelitian terkait dengan HIV/AIDS. Di antaranya penelitian yang sudah dilakukan mengenai pemanfaatan jejaring media komunikasi dan informasi dalam upaya peningkatan kesehatan ibu hamil dan anak di Jawa Barat. Kemudian ada penelitian terkait dengan model pencarian informasi kesehatan komunitas gay di Kabupaten Sumedang dalam pencegahan penyakit HIV/AIDS. Kemudian juga tahun 2015 melakukan penelitian terkait dengan studi pemanfaatan media online tentang informasi kesehatan HIV/AIDS di Kota Bandung. Kemudian di tahun 2014, beliau juga melakukan penelitian terkait dengan stigma pada pengguna narkoba suntik di Jatinangor. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan untuk Bu Evi memoderatori sesi panel ini. Silakan Bu Evi. Oke, baik. Terima kasih Mbak Diah. Selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai moderator, terima kasih Pak Sebastian. Sebagai moderator saya tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Diah, jadi mungkin kita akan langsung saja memberikan kesempatan kepada para peserta. Pada sesi ini ada Ibu Dr. Asti yang konon katanya akan diwakili oleh Ibu Bonita ya. Kemudian ada Ibu Mufitasari, Ibu Nurul Mahuza, ini mungkin Ibu juga ya, Ibu Rizka Ayu Setiani dan Bapak Yusuf Alamudi. Ada 5 orang pembicara pada sesi kita hari ini, pada siang hari ini, dan sebetulnya ini waktu yang diberikan cukup lama, ada 2 jam yaitu 120 menit. Tetapi nanti kita akan lihat apakah memungkinkan dalam 2 jam ini untuk 5 pembicara menyampaikan antara 15 sampai 20 menit, lalu kita lanjut dengan sesi diskusi. Walaupun nanti kalau misalnya berkenan para peserta juga, atau para pembicara, mohon maaf, bisa mempersingkat penjelasannya tetapi memperpanjang waktu untuk diskusinya. Mungkin seperti itu. Nah, sebelumnya saya mohon izin Mbak Diah, ternyata laptop saya tidak support untuk menggunakan virtual background. Jadi mohon maaf ya. Nah, mungkin saya seperti ini. Baik.
Untuk sesi pertama, saya persilahkan Ibu Dr. Asti yang akan diwakili oleh Ibu Bonita ya. Ya, Ibu Bonita Merlina di UNFPA sejak September 2022 ya. Ketua Aliansi Satu Visi Indonesian Planned Parenthood Association, Consultant in Youth Friendly Services Studies for Young Key Affected Population dari UNICEF. Kami persilakan Bu Bonita. Waktunya antara 15 sampai 20 menit. Ibu Bonita, apa sudah hadir? Ibu Bonita sepertinya belum Belum bergabung. ada ya? Baik, Ya, mungkin Bu. nampaknya kita akan skip dulu. Selanjutnya kalau Ibu Mufitasari sudah ada? Ibu Mufitasari? Belum ada juga? Ini pembicaranya pada kemana nih? Mas Ari sudah hadir, Ibu Evi bersama dengan kita. Mana? Bu Mufitasari? Kami Halo, persilahkan. selamat. Alhamdulillah dari PKBI DKI Jakarta ya Ibu ya? Iya, tapi mohon maaf, saya akan ini ya lebih sering menutup video saya karena koneksi internet saya tidak terlalu baik, Bu Baik, Evi. silahkan Ibu. Iya, saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Oh ya, ini sudah bisa ya. Sebentar ya Ibu. Sambil menunggu Ibu Mufitasari, mungkin nanti bersiap ya Ibu Nurul Mahfuza sudah ada ya? Mbak Baik, Nurul. Ya, mohon silakan maaf. Bu Mufitasari. Iya, koneksi saya sangat buruk kayaknya. Saya akan izin share screen. Ditambah nanti Mbak sekelit dari Prabu. Atau Bu Mufitasari perlu bantuan untuk share screen? Barangkali di panitia sudah ada ya Mbak Dia materinya? Saya belum kirimkan paparan saya. Belum kirim. Ya, ini saya sudah bisa. Ini. Nah, sudah jelas Bu Mufi. Baik, apakah sudah muncul? Sudah ya? Sudah muncul. Oke. Ya, jelas. Saya mohon maaf juga, saya sedang batuk, jadi suara saya agak serak, Bu. Dan kawan-kawan sekalian, selamat pagi, teman-teman sekalian. Saya akan memaparkan tentang pengalaman PKBI DKI Jakarta gitu ya, pada upaya pencegahan HIV pada remaja. Seperti yang tadi sudah diperkenalkan oleh kakak, kakak ini saya manggilnya kakak ya. Seperti yang sudah diperkenalkan oleh kakak panitia dari PPH Atmajaya, saya adalah Kepala Divisi Pemberdayaan Masyarakat.
di PKBI DKI Jakarta. PKBI DKI Jakarta adalah salah satu organisasi non-pemerintah yang berada di level nasional, bekerja secara nasional di 23 provinsi dan di 246 kota kabupaten. PKBI DKI sendiri kami eh, kerja sebenarnya wilayah kerja di DKI Jakarta. Tapi saat ini PKBI DKI Jakarta juga bekerja sama dengan Indonesia AIDS Coalition, bekerja untuk program pencegahan HIV pada pekerja seks perempuan yang bekerja di 33 kota kabupaten di wilayah Sumatera, Banten, dan DKI Jakarta. Ini adalah outline yang saya akan paparkan. Untuk bagi PKBI DKI sendiri, sebenarnya remaja ini bukan hanya sasaran program gitu ya, tapi sebenarnya bagi PKBI DKI sendiri, remaja adalah jantungnya PKBI DKI gitu ya. Karena dalam proses-proses organisasi, PKBI DKI memang punya mandat dari PKBI Pusat secara nasional untuk melibatkan dan memberi ruang partisipasi yang bermakna untuk remaja gitu. Jadi secara tata kelola organisasi dan proses-proses pengambilan keputusan di organisasi juga ini menjadi salah satu syarat bahwa dalam proses pengambilan keputusan dan tata kelola organisasi, pelibatan remaja yang aktif dan bermakna itu menjadi indikator gitu ya dari tata kelola yang baik di PKBI. Terus kemudian remaja sendiri juga bukan hanya yang gitu ya, disasar, dijangkau, dirujuk, diberi informasi gitu. Tapi sebenarnya remaja juga menjadi pelaku program gitu. Jadi remaja yang juga memberikan informasi, kemudian membantu remaja yang lain gitu. PKBI DKI mengembangkan Youth Center yang kami beri nama Sentra Mitra Muda, yang ini sebenarnya adalah sebuah konsep gitu ya untuk mengembangkan satu komunitas remaja yang konsepnya dari remaja, oleh remaja, dan untuk remaja gitu. Terus kemudian juga partisipasi remaja yang bermakna dan kolaborasi antara remaja dan orang dewasa. Ini juga menjadi isu penting bukan hanya dalam program, tapi juga dalam kerja-kerja organisasi gitu. Sehingga indikator terkait dengan regenerasi staf misalnya gitu, itu kemudian menjadi perhatian yang penting bagi PKBI DKI gitu. Sehingga remaja buat PKBI DKI bukan hanya sekedar sasaran gitu atau target program. Ini adalah situasi kita secara nasional sebenarnya. Posisinya remaja itu ada di mana gitu ya. Kalau dilihat dari komposisi penduduk Indonesia berdasarkan sensus penduduk tahun 2020, remaja posisinya ada di sini. Artinya lebih dari 1/4-nya penduduk Indonesia itu adalah remaja gitu. Karena kami mendefinisikan remaja itu adalah orang yang berusia 10 sampai 24 tahun gitu. Sehingga kalau dilihat dari data ini, maka remaja tuh hampir lebih dari 1/4 penduduk Indonesia gitu. Ada di sini, tepatnya 27,94%. Ini angka yang besar ya sebenarnya buat sebuah negara gitu. Dan tentu saja persoalannya jadi tidak sederhana ya kalau kita bicara tentang remaja dan juga khususnya terkait dengan pencegahan HIV dan AIDS. Remaja sendiri sebenarnya kita juga perlu sadari bahwa
ini bukan satu satu aspek atau satu entitas yang tunggal gitu ya, terus tiba-tiba ada gitu sebenarnya juga enggak gitu. Eh, ada banyak aspek sebenarnya yang terkait dengan remaja yang kita perlu juga melihatnya secara lebih komprehensif gitu. Ketika kita bicara remaja sebenarnya bukan hanya misalnya remaja sekolah saja gitu ya, tapi remaja ini tuh sebenarnya punya identitas yang beragam gitu. Dalam konteks pencegahan HIV atau program penanggulangan HIV, kita mengenal ada remaja populasi kunci gitu. Remaja yang menjadi pekerja seks perempuan, terus kemudian yang ini juga beririsan dengan anak-anak yang terlibat dalam pekerjaan prostitusi gitu ya. Terus kemudian juga ada remaja transpuan gitu, remaja transgender perempuan, ada remaja yang berhubungan seks dengan remaja laki-laki lainnya gitu ya. Terus kemudian juga ada remaja yang menggunakan nafsa dengan cara menyuntik misalnya. Di luar itu kita mengenal ada ragam identitas lain gitu dalam isu remaja, misalnya remaja sekolah, remaja komunitas di luar sekolah, terus kemudian ada lagi istilah anak yang berhadapan dengan hukum yang sebenarnya secara irisan usia juga masuk dalam usia remaja gitu. Yang identitas beragam ini kemudian juga memunculkan konsekuensi dan cara-cara untuk untuk menguatkan remaja yang beragam gitu. Artinya ragam identitas akan memunculkan konsekuensi intervensi yang beragam. Remaja sendiri juga sebenarnya tidak otonom, tidak begitu saja muncul gitu ya. Dan dalam prosesnya juga banyak sekali faktor yang mempengaruhi situasi remaja gitu. Misalnya perilaku tawuran dan perilaku pacaran yang tidak sehat misalnya gitu. Ini sebenarnya bukan tiba-tiba muncul begitu saja, tapi ini adalah bagian dari proses belajarnya remaja juga gitu. Ketika dia melihat cara-cara penyelesaian masalah yang salah satunya bisa dilakukan dengan cara tawuran, maka kemudian itu akan dicoba untuk dilakukan juga. Termasuk perilaku merokok misalnya gitu. Ini jadi bisa dipahami gitu ketika remaja merokok karena kalau dilihat datanya juga 69% dari laki-laki di Indonesia itu merokok. Misalnya gitu, kita nggak bisa bicara, kita belum bicara tentang perempuan yang merokok dan sebagainya gitu. Ini artinya situasi remaja itu tidak berdiri sendiri dan dilihat hanya dari satu faktor saja gitu. Kemudian juga adanya perbedaan pandangan yang melihat remaja sebagai potensi dan juga melihat remaja sebagai masalah gitu. Kalau dalam satu sesi pelatihan yang saya pernah fasilitasi, ketika saya ajak para pesertanya untuk mengidentifikasi gitu ya, sisi-sisi atau aspek-aspek positif dan aspek negatif remaja, ini kemudian yang muncul justru lebih banyak masalahnya gitu ya dibanding potensinya gitu. Ini yang sebenarnya akan penting sekali cara pandang terhadap remaja yang melihatnya sebagai potensi atau sebagai masalah. Ini penting sekali karena ini akan menjadi pijakan dalam proses intervensi program-program ke depan gitu. Ini akan berkorelasi dengan implementasi dan intervensi untuk perlindungan remaja. Terus kemudian juga secara individunya sendiri juga kita tahu bahwa masa remaja ini adalah masa yang penuh perubahan gitu ya. Ada perubahan secara fisik yang kemudian ini juga pasti terkait dengan perkembangan secara emosi, psikososial dan kecerdasannya juga gitu. Artinya dalam usia ini kita sudah tidak bisa lagi memberikan instruksi seperti kita memberikan penjelasan satu arah seperti kita menginstruksikan ke anak-anak usia 4, 6, atau 8 tahun gitu misalnya. Caranya juga akan berbeda karena perkembangan emosinya juga berbeda.
adanya ketertarikan dengan orang lain, terus kemudian munculnya dorongan seksual, dan adanya perkembangan seksualitas. Ini sebenarnya juga muncul di usia remaja yang sebenarnya tidak bisa diabaikan juga. Dari sisi masyarakat, perubahan nilai dan norma yang dilekatkan pada remaja juga muncul gitu. Ketika di usia anak-anak mungkin nggak muncul, tapi di usia remaja ekspektasi masyarakat, nilai dan norma yang dilekatkan ke remaja juga jadi berbeda dan jadi muncul. Maaf Bu Mufitasari, waktunya 3 menit lagi ya Ibu ya. Oh baik, ini saya mau langsung saja paparkan IBBS yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan UNICEF pada 2018-2019. Ini adalah IBBS hanya pada populasi remaja, pekerja seks perempuan, remaja laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki, dan populasi remaja transpuan. Secara besarannya, untuk nilai tengah gitu atau usia median remaja yang menggunakan nafsa dengan cara menyuntik, usianya ada di rentang 20 tahun. Untuk pekerja seks perempuan usianya 16 tahun, laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki di 21 tahun, dan transpuan 23 tahun. Khusus untuk pekerja seks perempuan sebenarnya ada yang usianya di 20 tahun atau 19 tahunan gitu, tapi besarannya tidak banyak gitu. Dan hampir sebagian besar mereka menyatakan mereka single, tidak punya pasangan gitu, tidak punya pasangan tetap gitu. Terus kemudian mereka tinggal dengan keluarga atau saudaranya gitu. Terus kemudian untuk pekerja seks perempuan mereka lebih banyak tinggal di kosan gitu ya, atau di rumah kontrakan gitu-gitu. Ini gambaran sosiodemografisnya untuk remaja populasi kunci yang tadi saya sudah sampaikan. Terus kemudian ini terkait dengan penggunaan kondomnya. Ini penggunaan kondom dengan pasangan tetapnya dan penggunaan kondom dengan seperti pelanggan gitu ya, atau kliennya gitu. Kami biasa menyebutnya klien. Kalau dilihat dari datanya, sebenarnya di pekerja seks perempuan yang paling rendah konsistensi penggunaan kondomnya gitu. Tapi kemudian secara keseluruhan menyatakan bahwa menggunakan kondom saat terakhir berhubungan seks dengan partnernya. Dan ini sebenarnya juga sejalan datanya dengan penggunaan kondom yang dilakukan ketika berhubungan seks dengan pelanggan atau kliennya. 1 menit lagi ya Bu. Ya Bu, terus kemudian ini tingkat testing untuk remaja juga rendah, remaja populasi kunci juga rendah. Nanti bisa dilihat juga, saya bisa share paparannya juga. Terus kemudian untuk pengetahuannya, kalau di sini terlihat sebenarnya tingkat pengetahuan di remaja populasi pekerja seks perempuan adalah yang paling rendah terkait dengan HIV dan AIDS, tapi sebenarnya mereka meyakini bahwa mereka sebenarnya berisiko untuk terpapar HIV. Nah, hal yang menarik sebenarnya Mohon dari maaf Bu Mufitasari, mohon maaf ini waktunya sudah habis ya. Apa nanti bisa kita lanjutkan pada sesi diskusi saja? Baik kalau begitu. Terima kasih Ibu. Mohon maaf, saya belum selesai paparannya. Ya, nanti kita lanjut pada Kita saat bisa diskusi mungkin lanjutkan ya, bisa ya Bu ya. diskusi. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih Bu Mufitasari. Nah, selanjutnya kami persilahkan, apakah Ibu Bonita sudah berada di ruang Zoom? Kalau memang belum, kita akan ke Ibu Nurul dulu yang tadi memang sudah siap ya. Ibu Nurul Mahuza ini, beliau adalah guru di SDIT Taksim. Kemudian guru juga di SMKN 3 Pekanbaru.
penari tradisional dan kontemporer dari Kota Pekanbaru, pelatih tari kontemporer, KKN Nusantara 3T Nusa Tenggara Timur Delegasi Riau, dan Duta PT KAIN Indonesia Malang. Pengalaman organisasi beliau atau Bu Nurul ini dari tahun 2015 sampai 2020 adalah fasilitator Forum Anak Kabupaten Indragiri Hilir. Kemudian dari 2016 sampai 2020 volunteer literasi Inhil. 2019 sampai 2021 Duta PT KAIN Indonesia, dan dari 2019 sampai 2021 Ibu Nurul adalah Duta Generasi Berencana Inspiratif Pekanbaru. Kita akan menyimak apa yang akan disampaikan oleh Bu Nurul dari Riau ini. Silakan Bu Nurul, waktunya 15 menit ya Ibu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, salam budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya yang seperti sudah disampaikan oleh moderator tadi, yaitu saya Nurul Mahfuza. Sekarang saya sebagai mahasiswa pasca sarjana Universitas Negeri Padang dengan jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, Waalaikumsalam dan shalom. Shalom Bapak Sebastian. Oke, Salam warahmatullahi wabarakatuh. ya Bu. Adapun saya juga merupakan relawan PKBI Riau, Pekanbaru, dan aktif di organisasi keremajaan yaitu PIK Smart, Pusat Kegiatan Informasi Konseling Remaja. Nah, adapun di sini saya melakukan sebuah penelitian untuk melihat keefektifan metode peer education atau teman sebaya dalam meningkatkan pengetahuan remaja untuk mengetahui seputar pencegahan HIV/AIDS. Maka dari itu izinkan saya untuk mempresentasikan jurnal saya. Apakah saya bisa share screen, Bu? Silahkan Bu Nurul, bisa share screen. Screen-nya sudah ada di share tapi belum muncul. Nah, sekarang sudah ada. Sudah ada, silakan diperbesar sedikit ya, Mbak Nurul. Ya. Oke. Ya, silahkan. Oke, penelitian yang dilakukan yaitu efektivitas metode peer education untuk meningkatkan pencegahan HIV/AIDS pada remaja. Belakang dari penelitian yang saya buat ini adalah dikarenakan seperti yang kita lihat yang memiliki ciri ingin bebas dari pengalaman, jati diri, suka mencoba hal baru, cenderung emosional, labil, mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya. Nah, ini merupakan latar belakang saya untuk melakukan penelitian tentang HIV/AIDS ini. Kemudian, maka dari itu saya memilih peer education ini sebagai pencegahan, perlindungan, rehabilitasi yang intensif dan menyeluruh. Menurut saya, langkah ini perlu dilakukan. Itu salah satu inisiatif yang dapat dilakukan adalah pendidikan kesehatan dengan metode peer education atau konselor sebaya. Problem atau masalah yang dihadapi yaitu sebagian besar penduduk pada usia 15-14 tahun memiliki pengetahuan yang kurang tentang resiko kehamilan, masa subur, dan pencegahan HIV/AIDS.
upaya sosialisasi bahaya mengenai HIV/AIDS ini gencar terbukti tidak cukup untuk meningkatkan pengetahuan remaja tentang penyakit ini. Jadi yang kita lihat saat ini adalah pemerintah sudah memberikan banyak pengetahuan atau informasi seputar HIV/AIDS, namun masih angka HIV/AIDS ini tinggi apalagi di Riau ya, di Pekanbaru tempat domisili saya. Meskipun sudah diberikan edukasi tentang bahaya HIV/AIDS ini, namun angka HIV/AIDS-nya tetap naik seperti itu. Maka dari itu perlu rasanya ada metode yang menyebarkan informasi seputar HIV/AIDS ini dengan ramah, yaitu melalui metode peer education atau konselor sebaya. Menurut sumber pekanbaru.go.id, pengidap HIV/AIDS itu mayoritasnya adalah ibu rumah tangga dan remaja berusia di antara 20 hingga 30 tahun. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk pendidikan sebaya Bu Nurul, suaranya hilang ya? Atau hanya di saya nih, Mbak Dia? Di saya juga hilang suaranya, Bu Ya. Evi. Ah, itu dia. Oke. Nge-lag mungkin ya. Nah, suaranya Gon. Ya, kendala sinyal. Wah, beneran terlempar nih nampaknya, Mbak Nurul. Kita tunggu sebentar ya, 1 menit atau 2 menit, barangkali sedang reconnect. Ya, Ibu. Sambil menunggu Bu Nurul Mahfuzah kembali ke ruangan, selanjutnya apakah Ibu Bonita sudah ada, tetapi Ibu Rizka juga, apakah sudah ada Ibu Rizka? Rizka Ayu Setiani? hadir, Bu. Sudah ada. Ibu Bonita, apakah bagaimana kalau saya berikan kesempatannya setelah Bu Nurul ke Ibu Rizka dulu ya? Gak apa-apa ya, ada Bu Bonita? Evi. Thank you. Jadi setelah ini silahkan Bu Rizka ya. Boleh, Sambil menanti Bu Nurul. Ini sayang sekali ya tentang efektivitas metode peer education di Riau. Nah, tetapi waktunya beliau ini tinggal 5 menit lagi nih. Sayang sekali ya. Ya sudah, kita tunggu saja ya Mbak Diah ya. Sampai waktunya 5 menit. Lanjut dulu, Bu Evi, dengan pembicara lainnya. Sepertinya belum bisa connect ya, Ibu Nurulnya. Belum bisa connect ya? Oke. Masih ada 5 menit sih jadwalnya Bu. Siapa? Bu Nurul. Iya. Sayang nih waktunya. Sambil menunggu ya sudahlah kita alihkan ke Ibu Rizka. Bu Rizka Ayu Setiani. Kami persilakan Bu Rizka. Baik, Bu Evi. Ya, saya bacakan dulu ya, Bu Rizka Ayu Setiani, SST, MPH dari Universitas 11 Maret. Beliau diploma 4 dari Midwifery Universitas 11 Maret, kemudian Magister of Public Health Universitas 11 Maret, Doctoral Candidate of Public Health Universitas 11 Maret, dan lalu dari 2018 sampai sekarang adalah editor dan reviewer in national and international journal.
Lalu prenatal yoga facilitator in Puskesmas Gedong Tengen, Yogyakarta, Puskesmas Banyu-Anyar, Surakarta. Oh, 2 ya, di Solo dan di Jogja. Dan dari tahun 2020 sampai 2022 mungkin ya, peneliti di Yogyakarta Government. Ibu Rizka, silahkan Bu Rizka, waktunya 15 menit. Baik, terima kasih Bu Evi dan Bapak Ibu peserta. Juga di sini ada guru saya Prof. Pandi juga yang bergabung. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apakah suara saya jelas? Ya, oke. Terima kasih Pak Sebastian. Hari ini terima kasih saya ucapkan kepada panitia dari Atmajaya dan JPHIV yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Perkenalkan secara singkat, saya Rizka. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan S3 Kesehatan Masyarakat di Universitas 11 Maret, Surakarta. Monggo nanti Bapak Ibu yang ke Solo bisa juga nanti mampir ke kampus saya di UNS. Untuk hari ini saya akan membahas sebuah penelitian yang sudah berlangsung di tahun 2021, di mana penelitian ini kami lakukan bersama dengan Komisi Penanggulangan AIDS DIY, dan ini sebetulnya menjadi penelitian awal yang nantinya akan dikembangkan di penelitian disertasi saya. Namun penelitian ini memang mengambil tema ya berupa inovasi, self-education, atau pendidikan secara mandiri, jadi self-care, berbasis digital. Nah, untuk targetnya sendiri adalah pada remaja, dan pada tahun 2021 kami mengambil target remaja yang memang remaja-remaja berisiko secara perilaku. Yang pertama adalah kita tahu bahwa masalah HIV/AIDS itu menjadi atau masih menjadi isu kesehatan global. Tadi saya juga mendengarkan paparan dari Prof. Pande dan juga dari pembicara yang sebelumnya ya, bahwa memang HIV/AIDS ini masih menjadi isu yang di mana memang banyak sekali masalah-masalah tidak hanya dari segi kesehatan, tapi memang kompleksitasnya itu juga ke sosial dan bahkan ini hingga ke global, kesehatan global. Nah, latar belakang saya dan tim pada tahun 2021 lalu ini melakukan sebuah penelitian di DIY, khususnya di kota Yogyakarta, bahwa memang kami melihat bahwa kasus HIV ini masih tinggi dan tertinggi di kota Yogyakarta, di antara provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Dan kasus ini lebih menonjol atau tinggi di usia-usia reproduksi sehat, dan ini kelompok usia muda, di mana usia 20 sampai 29 tahun dan 30 sampai 39 tahun yang nomor 2. Tapi kita menyoroti bahwa usia reproduksi sehat atau usia muda ini mengapa cukup tinggi, karena memang banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi. Dan namun gapnya adalah kasus tinggi tetapi masih kurangnya pemahaman dan tingginya stigma HIV ini memang tidak hanya berlaku secara nasional, tapi di daerah pun khususnya di Yogyakarta sendiri ini masih menjadi tantangan ya, ataupun masalah yang perlu kita sama-sama lakukan bagaimana caranya mencegah HIV tapi dengan stigma yang masih tinggi ini. Dan memang secara pemahaman ini secara angka nasional juga masih di bawah 30%. Sebetulnya sudah banyak cara-cara atau upaya-upaya yang dilakukan di kota dan di provinsi, baik di layanan puskesmas, kemudian di NGO, di dinas kesehatan dan lain-lainnya, yang memang sudah melakukan sosialisasi. Itu terus dilakukan bersama dengan teman-teman LSM dan juga dari sekolah juga. Namun memang faktanya masih banyak remaja yang ini belum memahami secara komprehensif apa itu HIV, sampai bagaimana cara untuk mendeteksi dan
stigmanya juga masih tinggi di masyarakat sendiri. Nah, di sisi lain, peluang media digital ini menjadi kemudian booming ya, apalagi setelah pandemi, ini banyak digunakan sebagai media yang aksesibel dan tentunya menjadi cukup menarik daripada media-media yang biasa dilakukan secara langsung, seperti misalnya menyebar leaflet ataupun sosialisasi secara langsung. Nah, media digital ini bisa menjadi media self-education, di mana remaja ini bisa mengakses informasi sendiri, dan di sana juga kami mencoba untuk menggabungkan inovasi tidak hanya digital, tapi juga ada unsur peer education juga di dalamnya, yang ini diambil dari teman-teman LSM yang kita minta untuk bergabung menjadi konselor remaja. Nah, sebelum ke apa tujuan penelitian yang sudah dilakukan, kami juga melakukan studi literatur ya dengan Voice Viewer, di mana memang di sini sepertinya ruwet ya, tapi ini memang topik-topik penelitian HIV remaja yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sebelum penelitian ini, dan di sini memang terlihat bahwa penelitian remaja ini banyak ya, ditandai dengan lingkaran yang besar. Kemudian di penelitian-penelitian yang lain dengan topik misalnya mobile phone, mHealth, dan juga text message, dan yang lainnya ini juga sudah ada, namun belum banyak ya diulas. Dan ini menjadi sebetulnya peluang bagi kami di Jogja untuk melihat mengcapture apa sih sebetulnya yang menjadi fenomena dan juga bagaimana nantinya ini bisa menjadi efektif dilakukan. Nah, sebelumnya kami melakukan studi need analysis atau analisis kebutuhan dari 200 responden remaja di Jogja, yang mana di sini kami membagi kurang lebih ya, ini 50% sama, tapi memang tidak sama persis, tapi ini kurang lebih seimbang untuk jenis kelaminnya. Kemudian dari responden tersebut kami menanyakan survei, dan ternyata 60% remaja ini menghendaki media digital berbasis website. Nah, dibandingkan dengan aplikasi mobile ya, atau yang kita biasa download melalui Play Store ataupun yang lain. Nah, website ini menjadi diminati karena memang di sebagian besar remaja menganggap bahwa website ini tidak perlu mendownload, dan kalau mendownload memang cukup membuat membuat kapasitas memori berkurang. Kemudian juga belum ada beberapa daerah yang ini menjadi hambatan untuk sinyal seperti itu. Nah, ini juga menjadi kemudian website ini menjadi lebih diminati. Dan dari sini kebutuhan konten yang mereka inginkan itu ternyata memang 92,7% menghendaki konten berupa video. Jadi memang sudah banyak konten-konten yang mereka ada yang sudah pernah mengakses ataupun belum ya, tapi cenderung itu teks ataupun infografis juga mereka minati, tapi mereka lebih menyukai ya konten yang audiovisual, di mana ini bisa didapatkan mungkin di YouTube ataupun di sosial media yang lain. Nah, kemudian di konsultasi online secara digital ini juga mereka inginkan karena ada kebutuhan mereka ingin konsultasi tidak harus ke layanan atau ke puskesmas, karena ya ada yang mengatakan bahwa kalau konsultasi harus ke puskesmas itu malu ya, ataupun ya tadi kurang private dan lain sebagainya. Jadi mereka ingin yang konsultasinya itu lebih private. 86% mengatakan screening perilaku ini juga diperlukan. Screening dalam hal ini adalah screening yang untuk ini ya, seperti kalau tes HIV itu ada konseling pretest. Nah, jadi untuk melihat apakah dia berisiko atau tidak, seperti itu. Dan juga 83,3% ingin mengetahui di mana saja lokasi tes HIV, sehingga membutuhkan konten ini dan pengingat minum ARV. Nah, selanjutnya adalah
dari sini, dari latar belakang tadi dan juga need analysis yang dilakukan di awal, kita melakukan sebuah penelitian dengan tujuan menilai peran kesehatan digital sebagai upaya self-education. Nah, memang kita batasi hanya untuk self-education pada tahun itu karena memang waktu yang terbatas dan kita ingin melihat lebih dalam dulu untuk edukasinya sebelum ke yang lain ya, sebelum ke bagaimana screening dan juga bagaimana pencakupan untuk tes HIV. Nah, di sini kami sudah membuat prototipe untuk website Extreme, namanya www.extreme.org. Prototipe ini sudah bisa digunakan dan diakses, namun memang kita masih mengembangkan terus, bahkan hingga sekarang kami masih mendevelop untuk konten-kontennya dan juga beberapa fitur yang memang belum sempurna ya, karena memang bertahap. Dan di sini sudah bisa diakses untuk edukasi dan screeningnya, walaupun masih sangat sederhana. Mungkin nanti juga Bapak Ibu peneliti senior yang memang sudah dahulu berkecimpung di dunia digital health, ini bisa juga memberikan masukan nantinya. Dan layanan ini nantinya akan kita rencanakan terintegrasi dari edukasi, konseling, screening, dan pencarian lokasi tes hingga nantinya untuk reminder ARV. Nah, website ini adalah rumah, jadi memang tidak semua informasi kita masukkan ke website karena memang kapasitas nantinya terlalu berat untuk diakses. Kita juga melingkan website itu dengan sosial media yang lain ya. Jadi seperti YouTube, kami ada YouTube yang memang berisi video-video animasi ataupun video-video yang lebih detail menjelaskan tentang konteks lebih sederhana, misalnya konsep HIV atau mitos-mitosnya, kemudian bagaimana pencegahan, tiap part video itu berbeda-beda. Nah, ini kita juga sudah bisa diakses untuk video-videonya. Beberapa kita juga bekerja sama dengan konten kreator yang memang sudah ada sebelumnya. Jadi tidak semuanya kita buat secara sendiri. Nah, kemudian untuk metode penelitian yang dilakukan di sini adalah uji coba pertama, jadi memang masih skalanya kecil dan Mohon maaf, Mbak Rizka 3 menit lagi ya. Siap. Nah, untuk remaja yang kita sasarannya, targetnya adalah remaja SMA. Jadi memang kita fokus ke remaja SMA 15-17 tahun, dan nantinya juga akan berkembang di usia remaja yang lain ya, usia remaja muda ataupun remaja akhir. Kemudian untuk samplingnya sendiri ada 100 orang dan intervensi ini menggunakan website yang sudah kami rancang tadinya dan menggunakan uji PRT test untuk melihat efektivitasnya. Nah, ada 4 hasil penelitian dari self-education ini. Yang pertama adalah adanya peningkatan pengetahuan yang cukup signifikan, dan ini kami menggunakan kuesioner yang memang kami batasi ke penularan dan pencegahan, karena memang di 2 sub ini itu 2 hal yang memang ketika kami lakukan survei pertama ini lebih banyak atau konten-konten yang lebih banyak diinginkan terkait bagaimana penularan HIV dan pencegahan HIV itu sendiri. Dan ini terjadi peningkatan yang cukup signifikan, dan untuk penurunan aktivitas seksual tanpa kondomnya juga sama pada remaja laki-laki maupun remaja perempuan. Walaupun di sini peningkatan lebih banyak pada penurunan lebih banyak pada remaja perempuan ya. Kemudian yang ketiga adalah kesadaran diri pencegahan HIV juga cukup signifikan pada remaja laki-laki maupun remaja perempuan, dan 27% remaja laki-laki serta 25% remaja perempuan ini kemudian membuat janji untuk tes HIV karena dengan edukasi tadi mereka menjadi tahu, kemudian mereka ingin mendeteksi lebih dini terkait kondisi atau status HIV-nya. Kemudian dari penerimaan websitenya sendiri, ini 50% remaja menganggap website mudah digunakan.
Dan dari sini memang sesuai dengan kebutuhan yang mereka inginkan di awal. Nah, untuk kesimpulannya sendiri bahwa intervensi kesehatan digital berbasis website ini efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran diri terkait pencegahan HIV, khususnya pada remaja-remaja dengan risiko yang memang mereka sudah lakukan screening secara digital sebelumnya. Dan tentunya ini menjadi akses pelayanan yang memudahkan mereka secara mandiri serta dengan penerimaan yang kuat oleh masyarakat khususnya remaja. Nah, terima kasih atas kesempatannya dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah membantu penelitian ini dari Pemkot Kota Yogyakarta, Puskesmas, terutama 4 layanan Puskesmas di Kota Jogja, kemudian Komisi Penanggulangan SDIY, Yayasan Vesta, Siti Bethesda, Yayasan Kebaya, dan juga PKBI Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Rizka. Pas sekali waktunya. 15 menit dan nampaknya di sini pembicara terakhir Pak Yusuf Alamudi belum hadir, maka saya berikan kesempatan sebelum mungkin nanti apakah Ibu Nurul Mahfuza sudah kembali atau tidak, tapi saya berikan kesempatan terakhir kepada Ibu Bonita Merlina. Beliau ya, tadi sudah saya bacakan ya, Bu Bonita, aktivis atau konsultan di UNFPA dari tahun September 2022, kemudian dari 2014 sampai 2022 adalah Indonesian Planned Parenthood Association atau PKB, dari 2013 sampai 2015 Ketua Aliansi Satu Visi, dan dari 2013 beliau adalah konsultan in Youth Friendly Services Studies for Young Key Affected Population di UNICEF. Kami persilakan Bu Bonita. Ya, baik. Terima kasih Bu Evi atas perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Ibu, Bapak, dan kawan-kawan semua. Saya mohon maaf karena di tempat saya saat ini sinyalnya sangat tidak baik, jadi nanti saya mohon informasi kalau tidak terdengar ya. Baik, Ibu, Bapak, seharusnya yang menjadi presenter pada siang hari ini adalah Dr. Asti Eswidi Hastuti. Beliau adalah officer di UNFPA Indonesia. Namun karena saat ini sedang penerbangan kembali ke Jakarta sehingga tidak bisa hadir, namun beliau menitipkan presentasinya. Ini adalah presentasi dari UNFPA Indonesia berdasarkan pengalaman kami bekerja bersama anak muda dengan situasi isu HIV di Indonesia. Begitu ya. Silakan Mbak Diah. Oke. Baik, ini beberapa hal yang akan kami sampaikan siang hari ini. Pertama terkait dengan jumlah remaja, kemudian tantangan kesehatan pada remaja secara global, kemudian tantangan remaja di Asia Pasifik, kemudian ini adalah key point ya, ada poin kunci bagaimana kemudian menjangkau populasi anak muda, populasi kunci anak muda untuk bisa didampingi ke layanan HIV, dan yang terakhir fokus pada populasi kunci muda juga sebagai poin kunci kami saat ini. Lanjut, Mbak. Baik, kita tahu tadi sudah disampaikan juga ya oleh Mbak Mufi di awal bahwa ada 1,8 miliar orang muda yang sudah diproyeksikan, maksud saya bertumbuh di tahun 2020 dan diproyeksikan tumbuh terus hingga tahun 2065. Lanjut. Nah, masa depan anak muda ini sangat tergantung pada kondisi kesehatan, edukasi, pemberdayaan untuk mengambil keputusan yang tepat, dan ketangguhan pada perubahan yang terjadi pada dunia ini, gitu ya. Kemudian prioritasnya pada mengintensifkan dukungan kepada mereka yang tertinggal jauh gitu terhadap akses layanan kesehatan. Lanjut.
Ya, ini tantangan kesehatan remaja yang tadi juga sudah banyak diceritakan oleh para narasumber ya sejak awal. Jadi saya akan cepat saja kita bicara soal kehamilan gitu ya. Ada satu dari 3 wanita yang melahirkan anak pada usia remaja gitu. Kemudian lanjut terkait juga ada kebutuhan kontrasepsi yang tidak terpenuhi. Kita tahu bahwa masyarakat kita di Indonesia gitu ya, kontrasepsi pada remaja ini pasti sangat dianggap tabu, namun kemudian kalangan remaja terus meningkat gitu ya, dari 68,4 juta pada tahun 1990 dan kemudian pada tahun 2016 bertambah sampai 73,1%, sehingga ya ini akibat dari perubahan demografi yang terjadi. Kita lanjut terkait dengan IMS, infeksi menular seksual dan HIV. 1 dari 20 remaja di seluruh dunia ini pasti mengalami infeksi menular seksual yang dapat disembuhkan setiap tahunnya gitu ya. Kemudian ada 1,7 juta remaja yang hidup dengan HIV. Berikutnya terkait dengan kekerasan berbasis gender, ini mempengaruhi 1 dari 4 remaja putri berusia 15 sampai 19 tahun yang pernah menikah atau memiliki pasangan gitu ya. Kemudian remaja putri yang juga memiliki akses ke internet, 58%-nya dilecehkan secara online. Ini survei di 31 negara. Selanjutnya adalah beberapa hambatan signifikan terhadap layanan yang dialami oleh anak-anak muda kita ya. Pertama terkait dengan undang-undang dan kebijakan yang membatasi. Kemudian kontrol orang tua atau mitra, kemudian pengetahuan yang sangat terbatas, jarak dari rumah ke layanan kesehatan, kemudian biaya, kurangnya kerahasiaan, dan biasnya para penyedia layanan, khususnya dalam memberikan layanan kepada anak-anak muda. Kemudian yang berikutnya adanya penolakan terhadap upaya pemenuhan kesehatan seksual remaja, terutama terkait dengan pendidikan kesehatan seksual, pelayanan aborsi yang aman, dan pelayanan kontrasepsi. Lanjut. Nah, berikut ini adalah praktek berbahaya terhadap perempuan. Ini yang endemi yang silent dan krisis gitu ya. Bahwa kita mengetahui ada 12 juta perempuan dan remaja perempuan dan wanita dewasa yang menikah sebagai seorang anak setiap tahun, dan 4,1 juta anak perempuan itu menjadi sasaran sunat perempuan gitu. Kemudian 10-13 juta anak perempuan dan akan terus bertambah itu menikah sampai tahun 2030 sebagai dampak dari situasi COVID-19. Selanjutnya di Asia Pasifik sendiri, kaum muda menyumbang 26% infeksi HIV baru di kawasan Asia Pasifik pada tahun 2020, dan di beberapa negara di Asia Pasifik tersebut lebih dari 45% infeksi HIV barunya terjadi di kalangan anak muda. Kemudian 97% dari semua infeksi baru di kalangan anak muda juga terjadi di 10 negara. Pada tahun 2020. 99% anak muda tertular HIV juga pada tahun 2020, yang tertularnya adalah mereka sebagai populasi kunci atau pasangannya. Begitu. Kita lanjut. Ini adalah catatan kami terkait beberapa poin kunci ya, bagaimana caranya menjangkau populasi kunci muda. Pertama, kaum muda dari populasi kunci mendapatkan peluang yang lebih kecil dibandingkan rekan mereka yang lebih tua atau populasi kunci yang berusia lebih tua untuk mengakses layanan pencegahan HIV. Kemudian kurang dari separuh kaum muda populasi kunci mengakses layanan pencegahan HIV komprehensif antara tahun 2015 sampai 2020. Lalu poin kunci kedua adalah kecuali pekerja seks muda, anak muda yang lainnya tidak akan mendapat atau minim akses untuk mendapatkan kondom secara konsisten, karena kita tahu program pemasaran sosial khususnya terkait kondom sebagai alat pencegah ini hanya diberikan kepada pekerja seks di seluruh pekerja seks,
khususnya di usia muda, tapi anak-anak muda lainnya yang aktif secara seksual ini tidak mendapatkan edukasi secara konsisten terkait dengan penggunaan kondom. Kemudian poin kunci yang ketiga adalah terkait dengan PrEP. Tadi kita juga sudah dengar ya bagaimana manfaat PrEP dari Dr. Pande di pleno yang pertama tadi. Kita tahu bahwa PrEP ini efektif untuk memastikan atau mengamankan gitu ya anak-anak muda tertular dari HIV gitu. Namun penyerapan PrEP ini juga harusnya dapat ditingkatkan dengan meningkatkan kesadaran anak-anak muda terkait dengan manfaat dan kemanjurannya, dan kemudian PrEP harusnya bisa lebih mudah diakses, terjangkau, dan nyaman. Itu poin kunci yang ketiga. Selanjutnya poin kunci dari kami yang keempat adalah lebih banyak klinik satu atap yang menggabungkan pengurangan dampak buruk dan layanan HIV sehingga dapat mengurangi tingkat penularan HIV yang sangat tinggi di kalangan anak muda yang menggunakan narkoba. Oke, selanjutnya poin kunci yang kelima adalah kecuali di beberapa negara, cakupan tes dan pengobatan HIV di kalangan anak muda dan dari khususnya populasi kunci gitu ya di seluruh wilayah ini sangat rendah. Ini catatan kami yang berikutnya. Lalu selanjutnya terkait dengan layanan kesehatan, ada banyak hambatan yang seharusnya dapat dihilangkan dengan mudah. Misalnya dengan klinik-klinik kesehatan yang lebih memberikan peluang yang cukup besar untuk anak muda bisa mengakses layanan kesehatan. Perubahan lain lebih menantang tetapi masih bisa dapat dilakukan. Caranya misalnya salah satunya adalah mereformasi undang-undang dan kebijakan yang merugikan terhadap anak muda. Lalu poin kunci yang berikutnya adalah layanan kesehatan termasuk untuk HIV ini harus ditawarkan dengan cara yang sensitif dan ramah bagi anak-anak muda khususnya dari populasi kunci dan harus bebas dari stigma dan diskriminasi. Berikutnya ini beberapa fokus pada populasi kunci muda gitu ya. Pertama terkait dengan kita perlu memfokuskan program pencegahan HIV pada orang-orang yang paling beresiko tertular HIV khususnya populasi kunci dan khususnya anak-anak muda yang di antara mereka tuh sebenarnya ada gitu ya anak-anak muda di populasi kunci dan kita perlu menyesuaikan alokasi dana HIV khusus untuk anak-anak muda. Kemudian fokus yang kedua adalah kita perlu mengumpulkan, kemudian memisahkan dan menggunakan survei dan data lainnya untuk lebih memahami realitas dan kebutuhan terkait HIV dari anak-anak muda yang ada di populasi kunci, gitu ya. Kemudian kita dapat menggunakan informasi strategis untuk mendeteksi kesenjangan, gap-gap apa dan bagaimana kita melakukan perbaikan, kemudian mengadvokasi sumber daya dan kebijakan pendukung, dan mengalokasikan sumber daya sesuai dengan realitas epidemi ini. Lalu selanjutnya adalah fokus berikutnya membuat layanan HIV lebih inklusif, relevan, dan nyaman bagi anak muda dari populasi kunci. Kemudian menyesuaikan jam buka fasilitas layanan kesehatan, memberikan pelatihan kepekaan untuk staf layanan kesehatan, kemudian mengajak mereka khususnya di dalam pelatihan ya untuk menghormati hak-hak orang atas privasi dan kerahasiaan dan bekerja dengan organisasi yang dipimpin oleh masyarakat untuk membuat layanan agar lebih mudah diakses dan menarik. Fokus yang terakhir adalah menghubungkan layanan HIV dengan rangkaian layanan lengkap lainnya yang relevan sesuai kebutuhan anak-anak muda, termasuk untuk kesehatan seksual dan reproduksi, kesehatan mental, dan dukungan psikososial. Jadi bagi kami adalah keuntungan berinvestasi pada remaja ini akan terjadi 3 kali lipat. Karena setiap dolar yang kita investasikan untuk kesehatan dan kesejahteraan remaja, kami yakin perkiraannya adalah kesehatan ini 10 kali lipat mengembalikan situasi sosial dan ekonomi yang ada di Indonesia.
Oke, nah UNFPA sendiri terkait dengan anak muda dan HIV gitu ya, kami punya 5 kegiatan utama. Pertama, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi untuk anak muda di dalam dan di luar sekolah. Kemudian bantuan teknis yang kami berikan untuk program pekerja seks perempuan secara nasional. Kemudian HIV dalam bantuan kemanusiaan. Maaf, Bu Bonita. Waktunya ya, 1 menit lagi, maaf. Iya, ini slide terakhir ya, Bu Evi. Ya. Baik. Kemudian ada bantuan voucher tunai yang bisa diakses oleh anak-anak muda, dalam konteksnya bisa juga mengakses layanan bantuan pendampingan psikologis dan bantuan layanan kesehatan lainnya. Kemudian ada dukungan kesehatan jiwa dan psikososial terhadap anak-anak muda di populasi kunci. Itu saja dari saya, Bu Evi, sepertinya setepat dengan pengingatnya Bu Evi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Bonita, juga pas sekali waktunya dan cukup komprehensif ya paparannya. Sebetulnya tadi Pak Yusuf Alamudi ternyata tidak hadir. Nah, Ibu Nurul Mahuza juga belum kembali lagi ya nampaknya ya. Ya, bakal karena ada. Mana? Ada, Bu. Oh, ada ya, pakai Bu Lenggo. Silakan, mau dilanjut, Bu Nurul, masih ada tadi 5 menit tuh jatahnya. Oh iya. Bisa tolong share screen dari sana, Bu? Oh, bisa sini. Oh, bisa sini, Bu. Bentar. Recording in progress. Bu Nurul mungkin yang membantu untuk share screen tadi ada oke. Sambil jalan ya bisa dilanjut ya Bu Nurul. Iya, Bu. Ya, silakan. In progress. Baik, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis atau melihat keefektifan metode peer education untuk mengetahui berbagi pengetahuan bagaimana cara mencegah HIV/AIDS untuk remaja. Kemudian research design-nya saya menggunakan deskriptif kualitatif dengan instrumen kuesioner pada overview siswa tentang keefektifan metode peer education. Dan sampelnya adalah 14 remaja yang bergabung dalam Pusat Informasi Konseling Remaja di Pekanbaru. Baiklah, sedikit penjelasan mengenai peer education. Peer education adalah, atau pendidikan sebaya, adalah strategi di mana seseorang yang telah dilatih dari kelompok sasaran yang memiliki tujuan sebagai penghubung atau sistem jaringan bagi teman sebayanya untuk secara efektif dapat mendorong, mendukung, mempromosikan kelompok sebaya dalam hidup sehat mereka. Nah, adapun pendidikan sebaya itu strategi di mana seseorang telah terlatih dari kelompok sasaran yang memiliki tujuan sebagai penghubung atau sistem jaringan bagi teman sebayanya untuk secara efektif dapat mendorong, mendukung, dan mempromosikan kelompok sebaya dalam pola hidup sehat mereka. Berdasarkan hasil analisa didapatkan bahwa setelah memberikan kuesioner, didapatkan hasil 90% orang, 90% dari sampel yang diuji coba, mereka setelah diberikan pengetahuan mengenai dari peer education, mereka mengetahui tentang seputar HIV/AIDS dan cara pencegahannya.
Kesimpulannya yaitu penggunaan metode peer education sangat berpengaruh dalam dan berdampak pada pemahaman remaja tentang bahaya dan cara pencegahan kasus HIV/AIDS. Pengetahuan yang diberikan kepada remaja, peer education merupakan langkah untuk meningkatkan pengetahuan remaja mengenai bahaya narkoba, seks bebas, pentingnya menjaga kesehatan reproduksi sejak dini sehingga terhindar dari perilaku beresiko HIV/AIDS. Nah, ilmu yang diberikan dapat menjadi bekal bagi remaja lainnya agar dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dan selanjutnya membentuk sikap dan perilaku positif pada remaja. Conclusion atau rangkumannya yaitu pengetahuan berperan penting dalam pencegahan HIV dan AIDS. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan yang luas untuk memahami HIV dan AIDS. Sedangkan pengetahuan adalah asli dari mengetahui dan terjadi setelah manusia merasakan suatu atau mendengarkan dari suatu objek tertentu. Kemudian terlibat dalam kehidupan sosial sangat berperan penting di kalangan remaja karena dalam pola pergaulan dengan teman sebayanya, perkembangan remaja dipenuhi oleh perilaku teman sebayanya untuk mendapatkan kepercayaan diri. Selanjutnya, perlindungan, pencegahan, dan pengobatan HIV/AIDS pada kelompok ini secara intensif dan komprehensif perlu dilakukan, dan salah satu upaya dalam membentuk pendidikan kesehatan adalah melalui pendidikan program peer education. Sekian dari materi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nurul. Alhamdulillah akhirnya bisa tersampaikan ya sampai kesimpulan. Bapak Ibu, para peserta pertemuan nasional, ada 4 pembicara yang sudah menyampaikan hasil risetnya, yaitu tadi dari Ibu Bonita, dari Dr. Asti, dari Ibu Bonita yang memaparkan hasil riset di 31 negara. Kemudian ada Ibu Mufitasari dari PKBI yang walaupun belum selesai tapi nanti bisa kita diskusikan tentang bagaimana remaja harus dilihat, terutama remaja yang populasi kunci itu harus dilihat tidak hanya dari satu perspektif tetapi juga dari berbagai aspek yang berkaitan dengan mereka agar strategi untuk melakukan pendekatan terhadap mereka lebih tepat. Kemudian ada Bu Nurul yang sudah melakukan riset tentang efektivitas metode peer education barusan yang dengan menggunakan metode kualitatif terhadap 14 informan. Dan ada dari Ibu Rizka. Nah, Ibu Rizka ini meneliti hasil risetnya tentang self-education berbasis digital. Dan ada 2 media yang dominan yaitu website dan YouTube. Semoga 4 materi ini bisa menjadi trigger kita untuk berdiskusi. Silahkan saya berikan kesempatan jika ada yang ingin menyampaikan pertanyaan. Ini sudah ada yang raise hand, Pak Sebastian. Silakan Pak Sebastian mau menyampaikan pertanyaannya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk semuanya. Bisa kedengaran suara saya? Ada jelas Pak Sebastian, silahkan. Jelas ya. Oke. Oh, biasa dong. Oke. Terkait tadi menyambung dari Ibu siapa tadi yang bicara tentang digital. Kami dari Jangkar, saya selaku Seknas Officer Jangkar, kami membuat satu sistem digital, yaitu portal web atau web portal yang terintegrasi dan komprehensif. Namun ketika saat kemarin saya menghadiri satu pertemuan itu yang dihadiri oleh para petinggi itu ya Bu ya di Asia Pasifik. Jadi yang saya tangkap adalah seperti ini yang terjadi, kesimpulannya. Temanya kemarin itu karena terkait tentang
Tunggu sebentar. Regional Dialogue on Financial Sustainability of Community-led Responses in Asia and the Pacific. Nah, part 1 kemarin itu tentang konsep and mechanism of financial sustainability confirmation. Nah, di forum tersebut saya menyampaikan, according to G20 poin, ya kan, poin pertama di dalam pertemuan G20 kemarin yang di Bali itu kan, yang pertama itu disampaikan bahwa digitalisasi di area kesehatan, bukan begitu, Bu? Ya. Nah, yang saya tangkap ketika saya berbicara tentang hal ini kepada mereka yang di Asia Pasifik, bahwa memang dari donornya sendiri, stakeholder terkait, dan NGO tidak ada willingness untuk transparansi data, kegiatan, maupun cash flow. Itu yang saya tangkap. Jadi, kalau misalnya bicara tentang data klien, sudah pasti itu adalah istilahnya udah nggak bisa gugat yang namanya konfidensial ya Bu ya. Tapi Halo, terkait Pak Sebastian bisa lebih efektifkan. Jadi pertanyaan utamanya seperti apa dan untuk siapa Pak? Pertanyaannya seperti ini. Yang pertama adalah kalau dibuat sistem digital yang terintegrasi dan komprehensif ya, dari pihak independen, misalnya seperti dari saya dari Jangkar, itu kita visualisasikan sama-sama, misalnya penyedia portal web ini ada di tengah-tengah. Saya dari Jangkar di tengah-tengah, di atas itu ada donor, di sebelah kiri itu ada pemerintah, di sebelah kanan itu ada NGO, di bawah itu ada masyarakat umum maupun masyarakat rentan ataupun populasi kunci. Jadi semua aspek di dalam website portal ini itu saling terintegrasi dan saling bisa memonitoring, mengevaluasi kinerja dari NGO ke pemerintah, pemerintah ke donatur ke NGO-nya, donatur ke grassroots. Jadi sistem yang komprehensif ini kira-kira relevan nggak sih kalau kita buat ini di dalam domain kesehatan di Indonesia? Itu yang pertama yang mau saya tanyakan. Yang kedua adalah kira-kira untuk di Indonesia ini sudah siap belum sih? Karena kita kan konteksnya saat ini adalah terhadap orang muda ya. Semua anak muda sekarang tidak mungkin hanya 1-2% yang tidak memakai handphone Android. Nah, maksud saya adalah karena untuk orang muda ini semua akses dari portal website ini bisa diakses oleh masyarakat umum, bisa diakses oleh populasi kunci. Contohnya dari masyarakat umum bisa mengakses tentang grant apa aja yang dibuka oleh para donatur dan lain-lain. Seperti itu sih. Kira-kira relevan nggak sih kalau misalnya kita dari kami ini membuat portal web untuk domain kesehatan terutama HIV/AIDS ini. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak Sebastian. Ada 2 poin utama mungkin dari pertanyaannya Pak Sebastian. Yes. Pertama tentang portal digitalisasi info-info kesehatan menyangkut AIDS, dan yang kedua apakah negara kita sudah siap untuk transparansi data dan hasil-hasil riset dan memberikan pelayanan melalui digital portal tadi. Nanti mungkin silakan ada yang akan menanggapi. Terima kasih Pak Sebastian. Di kolom chat juga di sini ada
Pak Aan Rianto, mengapa masih menggunakan diksi seks bebas dan bukan seks beresiko dalam edukasi kesehatan reproduksi? Padahal memahami perbedaan diksi dasar ini sangat penting untuk untuk pemahaman lanjutan dan juga upaya pengurangan. Kemudian ada dari siapa? Kurnia, Pak, Ibu apa Bapak ini? Tentang Kemenkes memiliki divisi. Oh, ini jawaban untuk itu ya, untuk Digital Transformation Office. Pak Sebastian, nampaknya ini sudah dijawab nih oleh Pak Kurniani. Ada 2 berarti, dan tadi ada conversation juga antara Ibu Fani dari Unpad dengan Ibu Rizka. Dan ini nampaknya sudah didiskusikan di kolom chat ya. Maka untuk pertanyaannya Pak Sebastian ini kami persilakan para pembicara, mungkin ada yang akan memberikan tanggapannya atas 2 pertanyaan dari Pak Sebastian ini. Siapa? Bu Mufitasari dulu mungkin? Dari PKBI. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Karena pertanyaannya apakah memungkinkan gitu ya digital transformation ini bisa diimplementasikan gitu ya, khususnya terkait dalam upaya untuk mendorong remaja lebih aware gitu ya dengan kesehatan reproduksinya, dan yang kedua sepertinya sangat spesifik terkait dengan dukungan untuk organisasi non pemerintah di Indonesia untuk mengakses pendanaan gitu. Kami siap membantu, Bu. Halo, Siap iya Pak. membantu. Iya, terima kasih atas bantuannya. Eh Kalau pertanyaannya itu ya saya hanya bisa jawab itu memungkinkan Bu Evi gitu ya. Singkat gitu ya, itu memungkinkan. Nanti soal bagaimana strategi, terus kemudian rencana implementasinya, saya rasa kita bisa diskusikan di waktu yang berbeda ya, karena topiknya sepertinya kita lebih fokus pada bagaimana pencegahan HIV pada remaja. Tapi ya, itu memungkinkan, dan sebenarnya juga sejalan sama yang disampaikan oleh Kak Nurul, kemudian Kak Rizka juga ya, bahwa teman-teman remaja sepertinya metode untuk menginformasikan tentang HIV ke teman-teman remaja mungkin akan lebih relevan ketika kita menggunakan sosial media dan teknologi digital. Itu Bu respon saya. Iya, terima kasih Bu Mufitasari. Jadi intinya tadi tentang DTO itu ya, Digital Transformation Office atau Digital Transformation yang mungkin diinisiasi oleh Pak Sebastian, sangat mungkin karena remaja kita juga internet minded dan digital media minded sebetulnya. Tapi barangkali mungkin dalam konteks populasi kunci, Bu Bonita punya respon terkait idenya Pak Sebastian ini. Nanti silakan Mbak Rizka dan Bu Nurul juga mungkin ya menanggapi. Atau bisa saja pertanyaan yang lain yang tidak harus merespon Pak Sebastian ya, silakan. Iya, terima kasih Bu Evi. Saya rasa yang disampaikan Pak Sebastian ini ide-ide gitu ya. Jadi bukan pertanyaan yang sebenarnya membutuhkan jawaban lebih lanjut gitu ya. Tapi saya yakin bahwa semakin banyak ide-ide baik gitu ya untuk program HIV khususnya pada anak muda itu baik, dan yang perlu kita perhatikan sebenarnya adalah bagaimana program atau ide yang kita ciptakan ini sesuai dengan kebutuhan anak muda, sesuai dengan situasi anak muda di Indonesia gitu. Dan kita perlu lihat bahwa anak muda tidak hanya ada di Jakarta, tidak di Jakarta sentris gitu ya, tidak di kota-kota besar sentris gitu, tapi ada banyak sekali anak-anak muda yang juga berada di tempat-tempat terpencil. Nah, buat kami adalah satu saja itu tidak boleh ditinggalkan gitu. Sehingga apapun yang akan dilakukan tadi ya terkait dengan transformasi digital dan sebagainya, mungkin kita melihat yang kita tahu, yang kita lihat adalah anak muda pasti pakai handphone gitu ya, smartphone gitu, tapi masih ada banyak anak muda yang tidak punya handphone gitu, tidak punya alat-alat yang bisa terhubung dengan teknologi yang baik gitu. Nah, kita perlu perhatikan juga sampai ke sana. Itu saja Bu Evi, terima kasih. Terima kasih Bu Bonita, betul sekali. Jadi nampaknya ide tentang digital portal informasi terhadap para remaja ini juga perlu
pertimbangkan tidak hanya dari sisi urban, tapi bagaimana yang di rural. Karena ternyata banyak remaja kita yang di daerah mungkin tidak lebih membutuhkan yang face-to-face communication, mungkin ya seperti itu. Bu Nurul dan Mbak Rizka, ada tanggapan? Ya, terima kasih Bu Atau Evi. dari yang lain, pertanyaan yang tidak harus seperti ini mengarah ke sini juga silakan. Mungkin saya mau menanggapi yang pertanyaan digital karena kebetulan memang penelitian saya lebih ke digital health untuk pencegahan HIV. Sebetulnya bagus sekali idenya Pak Sebastian, dan ini yang memang melatar belakangi kami, kenapa akhirnya ingin menginovasikan digital health seperti itu. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah kalau kita melihat relevansi, tentunya ini melihat dari betul sekali Bu Bonita tadi analisis kebutuhan. Jadi apakah ini betul-betul dibutuhkan, tidak hanya melihat secara general, tapi lebih kepada kebutuhan secara lebih ke daerah justru, jadi lebih spesifik. Jadi apakah kalau ini akan diberlakukan secara nasional, tentu kita harus melihat daerah-daerah lain di Indonesia, bahkan di kota sendiri pun untuk mengajak anak-anak remaja untuk mengakses itu juga perlu effort gitu. Walaupun memang di kota lebih secara sarana prasarana mungkin lebih tinggi, lebih apa ya, mendukung ya, tapi ternyata untuk mengajak mereka juga mengakses itu juga perlu sebuah cara lagi gitu, bagaimana caranya. Jadi kalau melihat relevansi tentu untuk kondisi yang sekarang secara general ini sangat relevan, apalagi di masa pandemi, after pandemi ya. Tapi kalau melihat apakah ini dibutuhkan, ya kembali lagi ke daerah masing-masing dan lebih ke detailnya lagi ya, ke substansi kelompok mana yang akan kita sasar. Itu sih, tapi secara ini bagus dan semoga bisa bekerja sama juga nanti Pak Sebastian. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rizka. Jadi mungkin Siap, kita Bu. nanti berikutnya sebentar Pak Sebastian, berikutnya mungkin kita harus membuat riset bersama lagi nih tentang apa kebutuhan sesungguhnya dari para remaja terkait media-media komunikasi dan informasi terkait pelayanan HIV/AIDS. Jadi ini catatan kita ya, harus ada riset berikutnya. Sebelum ke Pak Sebastian, Mbak Nurul ada tambahan nggak? Apakah peer education yang di riset oleh Mbak Nurul bisa diterapkan misalnya untuk remaja-remaja yang ada di daerah? Ya baik, terima kasih Bu Evi. Menanggapi dari penggunaan peer education ini, apakah bisa diaplikasikan tidak hanya di kota saja, namun juga bisa diinformasikan kepada teman-teman yang berada di daerah atau daerah-daerah yang mungkin jangkauannya susah seperti itu. Nah, perlu ketahui bahwa metode peer education ini sejatinya adalah dia memberikan edukasi langsung terhadap remaja, edukasi langsung kepada remaja terhadap hal-hal yang beresiko terjangkit atau terkena HIV/AIDS. Nah seperti itu. Jadi sama seperti dia tuh konseling gitu dengan orang gitu. Namun dia peer berdua gitu. Jadi menurut saya ini mungkin bisa memungkinkan dan bisa diaplikasikan dan digunakan oleh semua orang, baik itu yang di kota dan di desa. Melihat kalau di daerah saya di Pekanbaru, di Riau ya, itu di setiap kabupaten dan daerahnya dia memang memiliki yang namanya PIK, itu Pusat Informasi Konseling Remaja, yang dia memang memiliki member atau anggota-anggota yang memiliki tugas dan fungsi sebagai konselor sebaya yang memberikan informasi terkait seputar remaja, salah satunya tentang HIV/AIDS. Nah, merespon terhadap pandangan dari Pak Sebastian mengenai digital transformation ini, saya rasa ini memang memberikan dampak yang positif ya untuk penginformasian mengenai HIV/AIDS, karena kalau sekarang mungkin aplikasi atau web yang memberikan informasi seputar HIV/AIDS itu memang minim atau sedikit ya. Kalau yang berkaitan kayak kesehatan reproduksi mungkin banyak ya, seperti aplikasi Oki yang digunakan untuk melihat jadwal menstruasi. Halo, Bu Nurul.
nampaknya hilang juga. Baik, Bapak Ibu, waktu kita tinggal 10 menit dan saya berikan kesempatan, barangkali ada yang mau menyampaikan pertanyaan lagi karena ini Bu Nurul terlempar lagi nampaknya. Silahkan. Ada pertanyaan lain, terutama kalau saya di sini catatan saya ini menarik dari risetnya Mbak Rizka, di mana 92,7% yang dibutuhkan atau yang disukai oleh remaja kita adalah konten berupa video edukasi. Jadi mungkin Bu Bonita kita nanti akan membuat riset-riset lain tentang jenis-jenis media, kemudian konten. Tadi Bu Bonita menyampaikan kontennya misalnya tentang kurang atau data yang kontrasepsi itu sangat kurang. Tetapi di sisi lain remaja juga butuh didekati atau butuh pelayanan yang lebih inklusif, relevan dan nyaman untuk remaja. Nah, memadukan antara lag ini ya, antara gap ini juga akan butuh riset mendalam juga nih untuk menemukan strategi, di samping tadi apakah konten video-video edukasi yang ditemukan oleh Mbak Rizka bisa memuat konten-kontennya yang diberikan oleh Bu Bonita tadi gitu ya, termasuk dari PKBI itu Bu Mufitasari. Ini menarik, jadi ke depan kita nampaknya masih ada banyak pekerjaan-pekerjaan lain. Sebelum saya serahkan kembali ke panitia, apakah ada closing statement dari masing-masing pembicara? Saya berikan kesempatan Bu Bonita dulu. Oke, baik. Terima kasih Bu Evi. Memanfaatkan momen yang sudah dibuat oleh JPHIV ini, sebenarnya kami ingin mengajak bahwa tidak lagi membatasi gitu ya, tidak lagi banyak membatasi, bahwa kita tahu situasi HIV seperti itu, sedemikian itu, dan kita juga tahu bahwa jumlah pertumbuhan penduduk khususnya anak muda juga sangat luar biasa. Kita nggak boleh kalah cepat nih Bu Evi ya, terhadap situasi-situasi perkembangan teknologi gitu ya, terus kemudian arus informasi dan sebagainya. Kita nggak boleh kalah cepat dengan itu, sehingga mari kita tidak terlalu membatasi diri, bahwa ya kita perlu punya aturan main gitu ya, untuk bisa memberikan edukasi dan memberikan membantu akses layanan kepada anak-anak muda kita sesuai dengan kebutuhannya dan situasinya, tapi tidak lagi kita membatasi hal-hal tertentu terkait dengan secara usia gitu ya. Kemudian juga kita perlu melihat bahwa anak muda tersebar banyak di seluruh Indonesia, sehingga hal-hal yang akan kita lakukan perlu sangat disesuaikan untuk anak-anak muda, sehingga tidak ada satupun yang tertinggal dari program dan aturan-aturan yang sudah dibuat. Itu saja dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Bonita. Bu Mufitasari, silakan. Ya, terima kasih. Saya mau memanfaatkan kesempatan ini untuk membacakan rekomendasi saya yang tadi belum sempat. Ya, silakan Bu. Jadi rekomendasi yang ingin diungkapkan oleh PKBI DKI adalah ya mari kita mulai mendorong pemerintah juga untuk memperhatikan dan mengimplementasikan pendidikan seksualitas yang komprehensif. Sudah tidak bisa ditunda lagi sebenarnya pendidikan seksualitas yang komprehensif ini untuk bahkan dari usia anak mungkin ya, usia anak dan usia remaja gitu, sebagai salah satu cara gitu ya untuk mencegah atau menjadi bagian dari strategi pencegahan HIV pada remaja gitu. Ini sudah tidak bisa ditunda lagi sebenarnya gitu, melihat kompleksitas persoalan. Kemudian tadi juga Bonita sudah sampaikan bahwa ternyata tidak melulu HIV gitu ya, tapi juga kehamilan, kemudian juga gap dan unmet need yang tadi Bonita sudah sampaikan. Kemudian juga mendorong untuk menyediakan layanan yang ramah remaja dan komprehensif gitu. Tidak bisa lagi juga dikotak-kotakan ini hanya untuk HIV, ini hanya untuk remaja, ini hanya untuk kesehatan ibu dan anak gitu ya. Ini hanya untuk kesehatan jiwa gitu. Tidak bisa lagi mengkotak-kotakan seperti itu gitu, karena memang di lapangan situasinya memang sangat kompleks gitu.
dalam situasi ini sebenarnya PKBI DKI punya pengalaman yang cukup panjang gitu dalam mengupayakan pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas yang komprehensif untuk remaja yang kita tidak bisa abaikan bahwa kita tidak bisa ini satu kata tapi sebenarnya identitasnya bisa beragam dan situasinya bisa beragam yang kita nggak bisa intervensi hanya dengan satu cara gitu. Artinya metode-metode intervensi yang tailor yang disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi remaja itu jadi penting sekali untuk dibuat, dikembangkan gitu ya. Dan mungkin kita juga perlu mengembangkan riset lebih beragam dan lebih banyak gitu ya tentang tentang ragam situasi remaja juga gitu. Karena ini akan menjadi pijakan untuk kita mengembangkan intervensi selanjutnya. Itu Bu yang Terima saya kasih sampaikan. Bu Terima kasih Bu Mufitasari. Evi. Terakhir mungkin Mbak Rizka walaupun sudah menulis di kolom chat barangkali mau langsung disampaikan Ya, closing terima kasih Bu. statement-nya. Kita masih Terima ada kasih. waktu 1 menit, 2 menit, 2 menit. Ya, terima kasih Bu Evi dan Bapak Ibu, sangat luar biasa insightful dan tentunya ini menjadi langkah awal kita semuanya, khususnya saya untuk bagaimana memandang sebuah permasalahan HIV ini tidak hanya satu masalah kesehatan saja, tapi ternyata memang kompleks di masalah sosial dan tadi betul sekali Bu Mufita ya tidak bisa hanya dikotak-kotakkan, tapi memang ini harus terintegrasi dan kaitannya dengan digitalisasi, kami dari akademisi memang memerlukan sebuah wadah ya bagaimana supaya ini nanti bisa menjadi sustain dan juga bisa diimplementasikan di layanan. Jadi memang sekali lagi integrasi penelitian itu sangat penting baik dari antara akademisi, kemudian NGO, OPD dan juga terkait secara nasional pastinya juga memerlukan dan sponsor untuk dalam hal ini untuk proyek yang berkelanjutan. Terima kasih juga kesempatannya Bu Evi dan teman-teman dari JPHIV, PPH Atmajaya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rizka, Bapak Ibu. Karena waktu saya tinggal 3 menit, saya akan mencoba membuat resume, tidak konklusi ya, karena kalau konklusi mungkin agak berat kan buat saya, tapi setidaknya resume. Pertama, yang highlight saya adalah investasi pada kesehatan remaja ini sangat strategis, seperti yang disampaikan oleh Ibu Bonita tadi, untuk meminimalisir dan bahkan mengurangi persoalan-persoalan HIV. Kemudian kita punya PR, yaitu melakukan riset-riset yang terintegrasi mungkin dengan model pentahelix tadi yang disampaikan oleh Mbak Rizka, di mana konten-konten riset kita nanti bisa diarahkan kepada apa sebetulnya kebutuhan para remaja, atau mungkin seperti disampaikan Bu Mufitasari tidak harus terkotak-kotak dengan para remaja, tetapi kebutuhan informasi tentang pelayanan HIV/AIDS yang sebetulnya itu seperti apa, dan itu dilakukan berbasis daerah, atau mungkin nanti kita akan kaitkan juga bisa dikaitkan dengan nilai-nilai budaya atau nilai-nilai local wisdom yang ada di setiap daerah. Kemudian tentang peer education dan pelayanan berbasis digital ini menjadi sebuah keharusan nampaknya kalau kita bicara tentang konteks pencegahan HIV/AIDS pada remaja. Itu mungkin sedikit yang bisa menjadi catatan saya, dan terima kasih kepada Pak Sebastian yang sudah banyak memberikan masukan tadi tentang digital portal. Sebagai moderator saya mohon maaf jika ada hal-hal ya. Bu Evi, mohon maaf. Ya. Saya mau merespon pertanyaan Kak Kurnia yang disampaikan. Ya, belum ya. Ya silakan Bu. Mohon maaf 1 menit, ya Bu. 1 menit. Yang pertama merespon dengan pengesahan RKUHP, iya ini sebenarnya menjadi tantangan tantangan yang ini ya justru membuat upaya untuk pencegahan HIV menjadi agak mundur sedikit. Tapi Kak Kurnia sudah ada peraturan Menteri Kesehatan. Sudah ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022 tentang penanggulangan HIV dan AIDS dan juga infeksi menular seksual, yang nanti saya bisa share dokumennya melalui panitia Pernas ini gitu ya, yang di dalamnya sebenarnya membuka ruang yang baik sebenarnya untuk mendukung dan membantu remaja untuk lebih
dapat informasi tentang HIV dan infeksi menular seksual. Termasuk terkait dengan tantangan terbesar dengan RKUHP adalah upaya untuk menunjukkan alat kontrasepsi di tempat yang tidak sesuai itu akan dikenakan dikenakan pasal gitu dan akhirnya diproses secara hukum. Itu kemudian sebenarnya peraturan Menteri Kesehatan ini adalah seperti diskresi gitu ya yang bisa diberikan oleh pemerintah gitu, oleh aparat untuk memungkinkan khusus untuk yang program HIV itu dibolehkan untuk dilakukan gitu. Terus kemudian juga hal yang menarik dari peraturan Menteri Kesehatan ini adalah pendampingan untuk remaja ketika dia ingin melakukan tes HIV misalnya gitu. Ini tidak harus selalu didampingi oleh orang tuanya yang sebenarnya kita tahu relasinya mungkin tidak terlalu baik gitu ya, tapi juga bisa konsen bisa dilakukan oleh orang yang mengantarnya gitu. Artinya ini membuka peluang untuk remaja bisa memilih siapa orang yang dia percaya untuk mengetahui status HIV-nya gitu. Ini bisa jadi satu peluang yang baik yang kita bisa manfaatkan sama-sama. Itu Bu Evi. Terima yang kasih saya Bu bisa- Mufitasari, keren sekali. Jadi nggak usah takut dengan adanya RKUHP karena ternyata ada peraturan Menkes yang juga sebetulnya itu bisa menjadi alat atau mungkin tameng lah katakan ya, walaupun itu berupa diskresi yang untuk memudahkan kita semua memberikan pelayanan secara optimal. Bapak Ibu, karena ini waktunya sudah lebih 2 menit, Bapak Ibu kami persilahkan untuk kembali ke ruang utama. Insya Allah kita akan bertemu lagi di sesi berikutnya, yaitu sesi plenary. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.